Reruntuhan kerajaan Nabi Zulkarnain di kota kuno Iran, warisan agung sang penguasa bijaksana. Di sebuah sudut sunyi di dataran tinggi Iran, terdapat sebuah lokasi yang syarat dengan misteri dan keajaiban. Kota kuno ini tersembunyi di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan padang pasir yang tak berujung, menyimpan reruntuhan yang diklaim banyak orang sebagai sisa-sisa dari kerajaan Nabi Zulkarnain. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, sekaligus menghidupkan kembali kisah dari salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah manusia. Nabi Zulkarnain, sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Quran, adalah seorang penguasa bijaksana yang diberikan kekuasaan besar oleh Allah. Namanya yang berarti pemilik dua tanduk. Seringkali dihubungkan dengan seorang raja yang tidak hanya menguasai wilayah yang luas, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan, keadilan, dan spiritualitas. Dalam legenda ini, Zulkarnain dikenal sebagai pelindung umat manusia yang membangun tembok besar untuk melindungi rakyatnya dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, makhluk buas yang sering dianggap sebagai simbol kehancuran dan kekacauan. Reruntuhan yang menyimpan sejarah. Reruntuhan ini terletak di sebuah kota kuno yang dipercaya sebagai salah satu pusat peradaban kuno di era Nabi Zulkarnain. Situs ini ditemukan di dekat wilayah Hamadan, Iran, sebuah kota yang memiliki sejarah panjang dan sering disebut sebagai salah satu kota tertua di dunia. Di tengah kota tersebut, terdapat struktur batu besar yang sebagian telah hancur dimakan usia, namun masih berdiri megah, seolah menantang waktu. Dinding-dinding batu yang kokoh ini dihiasi ukiran-ukiran misterius yang menggambarkan pemandangan astronomi, perjalanan militer, dan lambang kekuatan. Sebagian besar arkeolog meyakini bahwa tembok-tembok besar ini adalah sisa-sisa benteng yang dulu digunakan untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Terdapat pula sisa-sisa saluran air yang rumit, menunjukkan tingkat kemajuan teknologi yang luar biasa untuk zamannya. Para peneliti percaya bahwa reruntuhan ini mungkin terkait dengan kisah Zulkarnain, terutama mengingat legenda tentang tembok yang dibangun untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Legenda dan fakta sejarah. Sejarah Zulkarnain tidak hanya diceritakan dalam tradisi Islam, tetapi juga memiliki paralel dalam mitologi Persia, Yunani, dan bahkan Mesopotamia. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Zulkarnain mungkin adalah Alexander Agung, seorang penakluk besar yang memiliki wilayah kekuasaan sangat luas. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah seorang tokoh yang berbeda, seorang raja yang memiliki pandangan dunia yang selaras dengan nilai-nilai kenabian. Di lokasi reruntuhan ini, ditemukan artefak-artefak yang membuktikan adanya hubungan perdagangan dan budaya dengan peradaban-peradaban besar lainnya di dunia kuno, seperti Mesir, Yunani, dan India. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa wilayah tersebut adalah pusat kekuasaan besar pada masanya. Keajaiban arsitektur. Salah satu daya tarik terbesar dari reruntuhan ini adalah tembok besar yang membentang di salah satu sisinya. Meski tidak sebesar tembok besar Cina, struktur ini dirancang dengan detail luar biasa, menggunakan teknik pembangunan yang sangat maju untuk zamannya. Tembok ini dibangun menggunakan batuan basal hitam, material yang sangat sulit ditemukan di sekitar wilayah tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa batuan tersebut mungkin didatangkan dari lokasi yang sangat jauh, membuktikan kehebatan logistik kerajaan ini. Selain tembok, reruntuhan ini juga memiliki gerbang besar yang dihiasi dengan ukiran tanduk kambing yang dipercaya sebagai lambang kekuasaan Nabi Zulkarnain. Gerbang ini menjadi penghubung utama antara bagian dalam dan luar kota, sekaligus menjadi simbol perlindungan bagi rakyatnya. Bagi masyarakat setempat, reruntuhan ini memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Mereka percaya bahwa tembok besar ini adalah bukti fisik dari kisah Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan dalam Al-Quran. Meski pandangan ini lebih bersifat mitos, banyak peneliti yang mencoba menggali lebih jauh hubungan antara tembok ini dengan narasi keagamaan tersebut. Pesan dari masa lalu. Reruntuhan ini tidak hanya menjadi tempat wisata arkeologis, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya keadilan, kepemimpinan yang bijaksana, dan tanggung jawab terhadap sesama. Nabi Zulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati nurani. Reruntuhan ini, meski hanya tinggal puing-puing, tetap berbicara tentang kejayaan sebuah peradaban yang pernah berdiri megah di bawah naungan seorang pemimpin yang diilhami wahyu.
Bagi siapa saja yang berkunjung ke tempat ini, reruntuhan kerajaan Nabi Zulkarnain menawarkan pelajaran mendalam tentang kehidupan, peradaban, dan warisan abadi yang tak lekang oleh waktu. Tempat ini menjadi saksi bisu bahwa dalam setiap perjalanan sejarah, selalu ada jejak yang mengarahkan kita untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta dan tanggung jawab kita sebagai manusia.